appétit. Oh, eh. Eh. Il est presque 9 heures, Philippe vous attend. Dalam film ini dikisahkan pria ini bernama Dries. Dries adalah pria yang penuh semangat walaupun kehidupannya serba pas-pasan. Pada suatu hari, Dries mengikuti sebuah wawancara untuk menjadi perawat seseorang yang bernama Philippe. Philippe ini seorang yang kaya raya namun lumpuh dan selalu berada di kursi roda. Berbeda dengan calon perawat lain, ternyata alasan si Dries mengikuti wawancara hanya untuk mendapatkan tanda tangan sebagai bukti kehadirannya agar Dries bisa mencairkan dana bantuan milik pemerintah. Di tengah wawancara, Dries sampai berdebat sama si Philippe dan saling beradu pengetahuan tentang musik. Ia juga merayu asisten cantik Philippe yang bernama Megeli. Melihat semua kelakuan Dries, Philippe awalnya berencana untuk menolak Dries. Tapi karena kasihan, Philippe berjanji besok ia akan menandatangani surat wawancara si Dries. Setelah itu, Dries sampai di rumahnya yang kecil dan sangat sesak karena ia tinggal bersama dengan banyak adik-adiknya. Sang ibu yang baru pulang kerja dan melihat Dries langsung memarahinya karena ternyata Dries ini sudah menghilang selama 6 bulan tanpa kabar. Gak hanya itu, ibunya juga kesal saat tahu ternyata si Dries ini sampai sekarang masih jadi pengangguran alias belum bekerja. Karena kesal melihat anaknya yang paling tua itu tidak bisa diandalkan, maka sang ibu pun terpaksa mengusir Dries dari rumah saking emosinya. Keesokan harinya, si Dries mendatangi rumah Philippe lagi untuk mengambil surat wawancaranya. Tapi di situ Dries terkejut mendengar cerita dari kepala perawat bernama Yvonne yang berkata selama ini bahwa sudah banyak perawat yang datang dan pergi karena mereka tidak bisa bekerja lebih lama dengan Philippe. Padahal walaupun jam kerja panjang yakni 24 jam, ya namanya juga perawat ya, tapi mereka mendapat fasilitas yang sangat nyaman mulai dari kamar mewah hingga menu makanan bak hotel mewah. Di hari itu juga Philippe tiba-tiba memutuskan untuk mempekerjakan si Dries ini selama 1 bulan masa percobaan. Karena Dries juga sedang tidak punya pekerjaan, Dries akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Nah, di hari pertamanya sebagai perawat, Dries seringkali membuat kesalahan, mulai dari ketiduran saat memijat Philippe, membersihkan kaki menggunakan sampo, hingga dengan sengaja menumpahkan air panas ke kaki Philippe yang mati rasa karena lumpuh. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fabriques encore? Mais en fait, vous sentez rien du tout là. Vous avez fini de jouer, non? Non, rien, s'en fout, regarde. Mais arrête, tu vas... Sampailah saat Dries ditugaskan untuk membersihkan pantatnya si Philippe. Di situ Dries langsung kaget dan emosi menolak mengerjakannya sambil bersumpah bahwa seumur hidupnya nggak akan pernah sudi melakukan hal itu karena merasa jijik. Akhirnya tugas itu pun dikerjakan oleh perawat lain. Kemudian tugas demi tugas pun terus berlanjut. Il est presque 9 heures, Philippe vous attend. Keesokan harinya saat Dries akan mengantarkan Philippe ke galeri lukisan, ia menolak memakai mobil yang mirip seperti ambulan. Akhirnya si Dries pun memilih mobil yang lain yang lebih mewah dan sporty. Heureusement. C'est-à-dire. Allez, vers moi. Saat sampai di sana, Dries merasa bingung karena Philippe terus-menerus memandangi sebuah lukisan abstrak selama 1 jam lamanya. Padahal bagi Dries, lukisan tersebut hanyalah sebuah lukisan biasa asal-asalan. Setelah melihat lukisan itu dengan sangat lama, Philippe lalu berniat untuk membeli lukisan asal-asalan tersebut dengan harga 41.000 euro atau sekitar 800 juta rupiah kalau di dalam rupiah saat ini. Beberapa waktu kemudian ada seorang rekan Philippe yang memberitahu agar Philippe berhati-hati kepada Dries karena si Dries ini baru aja bebas dari penjara.
Tapi pada akhirnya Filipe justru mengatakan kepada temannya itu bahwa Dries sebenarnya tidaklah seburuk yang dibayangkan, karena Filipe merasa sangat puas dengan perawatannya si Dries. Filipe juga menceritakan salah satu kelebihan Dries yang pintar menghibur orang dengan cara yang unik dan gak diduga-duga. Keesokan harinya, Dries menemukan rahasia Filipe yang membuat kaget. Karena ternyata selama ini Philip suka mengirim surat pada seorang wanita yang bernama Eleonor. Dan sejak itu, Dries mencoba mencari tahu hubungan spesial Filipe dan Eleonor. Beberapa waktu kemudian, Dries melihat Filipe yang sedang sesak nafas serta demam tinggi karena efek samping daripada pengobatan lumpuhnya. Mengetahui Filipe membutuhkan udara segar, dengan sigap si Dries langsung membawanya keluar dengan kursi roda. Tidak lama setelah itu, Dries mengajak Filipe berkeliling kota Paris. Di sana Dries selalu memberi Philip rokok ganja miliknya sebagai pengobatan agar ganja tersebut bisa mengurangi rasa sakit. Dries bertanya bagaimana hubungan cintanya Filipe dan Eleonor. Philip pun menjawab bahwa ternyata selama ini ia bisa merasakan sentuhan romantis atau terangsang lewat telinga. Filipe juga menceritakan meskipun ia rutin menjalani pengobatan dengan biaya yang sangat mahal, ia tetap saja diperkirakan oleh dokter hanya bisa hidup sampai usia 70 tahun. Tak lama kemudian setelah obrolan mereka berdua yang hangat dan akrab, Filipe akhirnya menunjuk Dries sebagai perawat tetapnya karena ia berhasil melewati masa percobaan dengan sangat baik. Di keesokan harinya, Dries melihat Filipe yang sedang menulis sebuah puisi untuk Eleonor dengan bantuan Megeli. Dries pun lalu meledeknya karena puisi itu isinya cuma rayuan-rayuan gombal. Tapi di situ Dries kaget saat mengetahui kalau Filipe selama ini belum pernah bertemu dengan Eleonor. Padahal mereka berdua ngomong udah pacaran selama 6 bulan. Karena kesal dengan hubungan LDR mereka berdua yang gak jelas ini, Dries pun langsung menelepon Eleonor yang nomornya ada di surat. Dan setelah dipaksa si Dries, akhirnya Filipe berani ngobrol sama Eleonor. Beberapa waktu kemudian saat mereka sedang menonton sebuah opera, Dries berusaha membuat Filipe percaya diri dengan berkata bahwa Filipe itu sebenarnya tidak perlu minder dengan kekurangan fisiknya. Karena zaman sekarang cewek lebih suka pria kaya raya daripada yang sempurna secara fisik. Dries pun kembali menjalankan rutinitasnya sebagai perawat Filipe. Jika sebelumnya Dries melakukan tugas dengan serius dan tegang, kini ia menjalankan tugasnya tersebut dengan enjoy. Seiring berjalannya waktu, hubungan Dries dan Filipe pun semakin akrab. Filipe bersiap mengadakan pesta ulang tahunnya, tapi sebelum hari tersebut, tiba-tiba Filipe mengatakan pada Dries bahwa ia bosan dengan sikap keluarganya yang memperlakukannya seperti seorang yang sekarat. Secara nggak langsung, momentum curhat ini pun mengisyaratkan bahwa Filipe semakin nyaman dengan Dries yang memperlakukannya lebih manusiawi. Setelah itu, pesta ulang tahun Filipe pun akhirnya tetap digelar. Filipe menyewa grup musik orkestra untuk memeriahkan pestanya. Di sisi lain, Filipe sedang menawari temannya lukisan abstrak yang sebelumnya Dries buat dengan harga sebesar 12.000 euro atau sekitar 200 juta rupiah. Setelah pesta berakhir, Dries lalu mengantar Filipe ke kamarnya. Di situ, Dries memberikan surat balasan dari Eleonor, dan ternyata isi dari surat tersebut bahwa Eleonor berjanji kepada Filipe akan menemuinya di Paris, Prancis minggu depan. Eleonor juga sempat memberikan fotonya yang cantik. Beberapa waktu kemudian, hari yang dinantikan Filipe pun tiba. Filipe bersiap menemui Eleonor dengan didampingi oleh Yvonne. Sementara itu, Dries pergi ke tempat ibunya bekerja. Namun karena masih merasa bersalah, Dries hanya bisa memandangi ibunya dari kejauhan. Di sisi lain, Filipe yang sedang menunggu Eleonor, ia merasa gugup karena takut Eleonor akan kecewa saat melihat kondisi Filipe yang lumpuh.
Akhirnya karena rasa gugup, Filipe yang sudah tak tertahankan lagi memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sayangnya saat Filipe keluar, ia nggak sengaja berpapasan dengan Eleanor, tapi Philip tidak sadar kalau itu adalah Eleanor. Pada suatu hari ia mengajak Dries untuk ikut bersamanya menaiki pesawat pribadi. Filipe memberikan sejumlah uang sebesar 12.000 euro pada Dries. Uang tersebut ternyata adalah uang hasil lukisan Dries sendiri. Di suatu hari Philip mulai menanyakan tentang masa lalu dan kehidupan pribadi Dries. Dries mulai bercerita bahwa dulu ia adalah anak seorang yatim piatu dari Senegal, Afrika yang diadopsi sejak berumur 8 tahun. Yang selama ini dia panggil ibu olehnya ternyata sebenarnya adalah bibinya. Mendengar kisah masa lalu Dries yang kelam, Filipe sedih dan terharu. Filipe lalu menyuruh untuk berhenti menjadi perawat agar ia bisa fokus mengurus keluarganya. Setelah beberapa waktu kemudian, Filipe diketahui telah mempunyai perawat baru. Namun perawat yang sekarang ini tidak seperti Dries yang merawat Filipe dengan penuh canda tawa. Kini Filipe terlihat lebih sering diam. Nah, di suatu malam Filipe mengalami sesak nafas sampai si perawat berusaha untuk menolong, tapi Filipe nggak mau. Akhirnya Yvonne memutuskan untuk menemui Dries agar bisa merawat Filipe kembali seperti dulu. Esok hari Dries datang ke rumah Filipe untuk melihat keadaannya. Melihat Dries yang kembali lagi itu pun Filipe merasa bahagia sekaligus sedih. Di suatu hari Dries membawa Filipe ke sebuah pantai untuk mencari udara segar dan menikmati indahnya alam keluar dari kungkungan rumah mewah Filipe. Les coups secs, ça me soulagerait. Ouvrir les yeux. Ah non, non. Ah non, ça c'est... Colère. Gros colère, Philippe. Di keesokan harinya Dries mengajak Filipe pergi makan siang di sebuah restoran. Tapi baru saja saat Dries duduk, ia mengatakan bahwa ia harus segera pergi karena ada sebuah urusan penting. Sebelum pergi, Dries lalu memberikan telur yang dulu sempat ia curi dari rumah Filipe. Kemudian Dries mengatakan pada Filipe bahwa sebentar lagi ada orang spesial yang akan datang. Setelah itu Dries pun langsung pergi meninggalkan Filipe sendirian. Nah, kepergian Dries ini membuat Filipe sangat bingung, sekaligus gugup karena dia tidak tahu siapa orang spesial yang Dries maksud. Setelah Dries pergi, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang cantik datang dan duduk di depan Filipe. Ternyata wanita itu adalah Eleanor. Diam-diam Dries sudah merencanakan pertemuan itu. Karena sebenarnya Dries tahu kalau Filipe masih menyimpan perasaan cinta pada Eleanor. Dari kejauhan, Dries yang melihat mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya pun tersenyum bahagia. Film pun berakhir.